Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Anak-anak, mari kita awali kegiatan kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita meneruskan pelajaran PAI dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk, atau dengan bahasa yang lain temanya adalah al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini merupakan bagian daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Yang kedua adalah menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Jadi setelah kegiatan ini, pembelajaran ini, kalian anak-anak dituntut untuk memahami makna iman. Iman itu apa? Iman kepada hari akhir itu apa? Berdasarkan pengamatan terhadap diri, alam sekitar, dan makhluk hidup. Kemudian kalian juga dituntut mampu menyajikan dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Saat hari akhir itu bagaimana kejadiannya, kalian dituntut untuk mampu menyajikan dalil-dalilnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita mempelajari tentang pengertian apa itu hari akhir. Hari akhir adalah kita sorot di sini, meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alam jagat raya, bumi, langit, diri kita, semuanya akan mengalami kehancuran, bersifat fana, dan itu pasti. Dalilnya adalah wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna sa'ata, dan sungguhnya hari kiamat, atiyatun pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna allaha, dan sungguhnya Allah, yab'atsu, akan membangkitkan man fil kubur, siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7 Jadi penjelasannya, pengertiannya begitu. Hari akhir, pengertian hari akhir adalah hari di mana seluruh alam dan seisinya ini akan mengalami kehancuran, dan itu harus kita yakini, dan itu pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang meragukannya berarti dia tidak percaya pada rukun iman ini. Orang yang nggak percaya kepada rukun iman, imannya rusak, roboh, akan keluar daripada iman itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam kiamat. Kiamat ada dua, kiamat sughra, kiamat kecil, dan kiamat kubra, kiamat besar. Penjelasannya begini. Kiamat sughra itu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contohnya sakit, kematian, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Itu kiamat, tetapi sughra, karena menimpa sebagian. Sedangkan kiamat kubra adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini hancur. Matahari digulung,
bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas ya. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas yang ditiup. Nah, itu saat terjadinya kiamat kubra begitu keadaannya. Ya. Kita lihat lebih lanjut di dalam dalil-dalilnya ya, yaitu kiamat kubra dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Yauma takunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, terbang kemudian jatuh, mati semuanya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi sangat menyeramkan, ya, sangat mengerikan kejadian kiamat ini, benar-benar kehancuran total. Diterangkan juga di dalam surat Al-Zalzalah 1 sampai 2 ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan sekeras-kerasnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Ya, karena diguncang dengan sangat, ya, apa yang ada di bumi keluar. Nah, begitu juga di dalam surat Al-Muzammil ayat 18 ya. Langit menjadi terpecah belah. Ini gambaran sebagian ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang saat terjadinya kiamat kubra. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, apa perbedaannya antara kiamat sughra dan kiamat kubra? Ini kita lihat di sini. Kalau kiamat sughra ya, menimpa sebagian umat manusia, tidak terjadi secara menyeluruh. Kalau kiamat kubra, ya, kiamat besar, dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Di dalam hadis Nabi disebutkan ada beberapa malaikat ya, yang ketika tiupan sangkakala itu ditiup, itu ada yang masih hidup. Contohnya malaikat Jibril, kemudian malaikat maut ya, malaikat pemikul arsy dan lain sebagainya. Tapi semuanya juga disuruh oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang selamat, semuanya mati. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu hayyun, karena Allah itu kekal. Ya, Allah itu tidak mati. Ya. Kemudian kiamat kubra ini terjadi secara menyeluruh. Jadi menyeluruh seluruh alam terjadi. Kemudian tahapan kejadian hari akhir. Tahapan yang pertama itu ya, alam barzakh, alam kubur, ketika manusia hidup di dunia, kemudian datang ajal, kematian, kemudian manusia pindah ke alam barzakh, alam kubur, yaitu alam yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu alam barzakh. Alam barzakh semuanya manusia ya, akan mengalami ini ketika dia meninggal dunia ya, dikubur, masuk ke alam barzakh, dibangkitkan oleh Allah lagi, menunggu sampai hari kiamat ya. Kemudian tiupan sangkakala. Jadi kiamat ya, dimulai dengan tiupan sangkakala ya, oleh malaikat Israfil ya, semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dibangkitkan. Hari kebangkitan. Hari dibangkitnya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar, yaumul ba'ts. Yang keempat adalah yaumul hasyr. Yaumul hasyr ya, itu hari dikumpulkannya seluruh manusia
yang telah dibangkitkan dari kubur di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Jadi tahapannya masih panjang. Di padang mahsyar itu diceritakan bahwa manusia tidak beralas kaki, ya, manusia tidak berpakaian, manusia tidak khitan, tidak sunat, jadi telanjang menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam hadis Nabi itu gambaran-gambaran manusia bagaimana ketika di padang mahsyar. Mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya itu sampai ke dada, ada yang sampai ke lutut dan lain sebagainya. Begitu juga keadaan manusia di padang mahsyar, ya, di sana juga ada telaganya Rasulullah, telaga Haud, telaga Kautsar, telaganya Rasulullah SAW, yang mana itu umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa minum dari telaga itu. Itu merupakan suatu keistimewaan, kemuliaan bagi umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diceritakan juga bahwa pada mahsyar ini, ya, waktunya sangat panjang, ya, satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Anak-anakku, ya, yang dirahmati oleh Allah, ya, kejadian-kejadian itu pasti terjadi, tidak bisa diingkari. Siapa yang mengingkarinya berarti dia telah mengkufuri tentang hal-hal tersebut. Yang nomor 5 yaitu yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia. Mizan itu dari kata, ya, mizan itu artinya timbangan. Yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasan masing-masing. Di hari akhir, ya, di padang mahsyar ini tidak ada satu amal pun yang hilang. Amal baik, amal buruk semuanya akan dihadirkan, ditimbang, ya, berat mana, ya, ringan yang mana, berat yang mana. Selanjutnya yaumul hisab, ya, di hari dihitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang buruk, amal yang baik maupun amal yang buruk. Dihitung semua amal perbuatan manusia ini, dihitung, ya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang hilang. Nah, karena itu menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa kita ini hidup kita di dunia yang sementara ini, ya, akan berlanjut sangat panjang sekali, ya, di yaumil akhir, hari akhir, hari yang tidak ada hari setelahnya. Setelah itu manusia, ya, yang ketujuh yaitu sirat, jembatan terbentang di atas neraka jahanam, yaitu jembatan antara surga dan neraka. Semua orang melewatinya, ya, yang mempunyai iman, mempunyai amal soleh, ya, yang diberi kemudahan oleh Allah masuk surga, dia akan selamat. Tetapi orang-orang yang tidak, ya, punya iman, ya, tidak punya amal soleh, ya, bisa tergelincir sehingga masuk ke dalam neraka. Yang kedelapan adalah surga atau neraka. Surga adalah tempat, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Neraka adalah tempat orang-orang yang kufur, yang tidak beriman, yang kafir, musyrik, munafik, ya. Semoga kita dijauhkan Allah dari hal-hal tersebut, ya, dari tempat yang mengerikan itu. Maka kita doa, ada doa setelah sholat itu, doa sabu jagat namanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian bagaimana kenikmatan surga, ya, kenikmatan surga ini diterangkan dalam surat Yasin, ya, yang artinya begini: sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang
dalam kesibukan mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Luar biasa kenikmatan surga, ya. Maka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai hal tersebut, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga ya diterangkan tentang siksa neraka. Surat Al-Ghasyiyah, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Laisa lahum tu'amun illa min dzuri', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Jadi di neraka ini ya ada minuman, tapi minumannya sangat panas ya, minumannya nanah, darah, minumannya air yang sangat panas ya. Makanannya makanan-makanan yang berduri ya, syajaratuz zakum ya, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Jadi di neraka ini lapar, butuh makan, haus, butuh minum, tetapi makan dan minumnya ketika dimakan, ketika diminum tambah siksanya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Anak-anakku ya yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian sehat selalu ya. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, siksa kubur. Kemudian kita berdoa kepada Allah semoga kita ini diselamatkan oleh Allah, diberi kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat materi ini. Jika belum paham bisa diputar kembali ya. Tapi yang penting dari materi ini adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.